ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para buya, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita al-muhtaram wal mukarram sahibu syarhi Alfiyat ibn Malik Fadilatul Syekh Kiai Al-Haj Buya Humaid Al-Tanari. Begitu pula ada orang tua kita Al-Habib Abdullah Syekh Abu Bakar. Semuanya guru-guru kita, para habaib, para asatid, tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keberkahan kepada Allah. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada sahibul bait, saudara saya akhina fillah al-akh Abdul Rahim beserta istrinya dan keluarga besarnya dalam rangka walimatul khitam putranya tercinta yaitu Ananda Al-Walad Muhammad Rizq. Kita doakan mudah-mudahan akhina Abdul Rahim beserta istri, anak dan keluarga besarnya, orang tuanya, keluarga besarnya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka walimatul khitan Ananda Al-Walad Muhammad Rizq bin Abdul Rahim. Sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Rizq bin Abdul Rahim Allah jadikan anak yang saleh. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yunbitahu nabatan hasanan wa yaj'alahu waladan salihan tayyiban mubarakan barran biwalidayhi nafi'an lil ummah, wa nas'alullah an yaj'alahu qurratal 'ain li sayyidil kaunain wa li abawayhi al-karimain wa min abna'i salamah على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا الصالحون عند وليمة الختام لأولادهم جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahibba'il kiram, saya nggak panjang lebar, ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan karena jam 9 lewat saya harus ada pengajian tafsir di Jakarta Barat di Roblong. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat insyaallah. Sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita sama-sama melakukan tasyakkuran atas khitan yang disebut dengan walimatul khitan. Kita tunjukkan syiarnya Allah subhanahu, karena menegakkan syiar Allah di dalam keluarga adalah langkah untuk mendapatkan ridha Allah, langkah untuk mendapatkan ridhanya baginda Nabi Muhammad, langkah untuk menciptakan keluarga yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab saudara,
kita memandang keluarga jangan dipandang sekedar sebuah peristiwa biologis, suami, istri, kemudian melahirkan anak lah. Sebagai seorang muslim kita harus memandang keluarga sebagai investasi akhirat kita. Apa yang kita tanam di keluarga kita itu yang akan kita petik kelak, saudara. Kalau yang kita tanam baik, yang kita petik juga baik. Tapi kalau yang kita tanam buruk, yang kita petik juga keburukan di dunia wal akhirah, saudara. Saya jadi teringat bicara soal investasi kita, apalagi investasi akhirat. Saya jadi teringat sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salihin yad'u lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mati anak cucu Adam, saya mau tanya, jawab yang kompak kita semua, pasti mati atau tidak? Jawab yang kompak, pasti mati atau tidak? Hanya saja kita nggak tahu kapan kita mati. Mungkin saja Anda duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, Anda duluan. Kita nggak tahu yang mana duluan, saudara. Semuanya bakal mati. Artinya omongan Nabi ini tertuju kepada setiap diri kita, saudara. Setiap dari kita mesti merenungi sabda Nabi ini. Kata Nabi, kalau kita mati, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh, terputus amalnya, saudara. Nggak bisa nambah lagi amal solehnya, nggak bisa nambah lagi catatan baiknya, illa kecuali min salat, dari 3 jalan. 3 jalan ini, meskipun anak cucu Adam telah wafat meninggal dunia, jasadnya telah terkubur, tapi amalnya akan terus hidup, catatan amalnya akan terus bertambah, saudara. Maka apa 3 amal ini supaya kita jadi bekal kita kelak kita mati, saudara? Ini 3 yang mesti kita persiapkan supaya ngalir terus walaupun kita mati. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Uang kita yang kita sedekahkan buat pembangunan masjid, buat operasional masjid, buat majelis ta'lim, buat pesantren, buat perjuangan agama, sedekah jariyah. Itu yang akan ngalir tersebut terus walaupun kita mati, saudara. Walaupun kita mati, itu yang akan ngalir tersebut, sisanya akan menjadi hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis lain, apa ya, yaqulu ibnu Adam mali mali, wa ma laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait, wa ma labista fa ablait, wa ma tasaddaqta fa abqait. Kata Nabi SAW, kesian anak cucu Adam, yaqulu ibnu Adam mali mali, kesian anak cucu Adam selalu banggakan hartaku, tanahku, jabatanku, tabunganku, emasku, dibanggakan hartanya, terus dibangga-banggakan. Kesian anak cucu Adam, dibanggakan hartanya, ini milikku, ini asetku. Kesian anak cucu Adam, saudara. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malaka min malika, kamu nggak punya apa-apa dari hartamu. Hartamu yang banyak itu, yang kamu banggakan itu, yang kamu simpan di bank itu bukan milikmu. Yang milikmu hanya 3. Yang pertama, ma'akalta fa'afnit, yang kamu makan kemudian jadi kotoran, hilang jadi kotoran, itu baru yang sudah betul-betul jadi milikmu, saudara. Yang belum masuk ke mulutmu, belum tentu itu jadi milikmu, belum tentu itu jadi hartamu. Yang sudah betul-betul sampai ke mulutmu, itu baru hartamu. Wa ma labista fa'ablit, atau yang kamu pakai sampai lusuh, itu baru yang betul-betul hartamu. Sisanya yang ketiga apa? Wa ma tasaddaqta fa'abqait, yang betul-betul hartamu. Yang ketiga adalah yang kamu sedekahkan. Makanya sekarang banyak pesantren-pesantren kalau mengumumkan buat sedekah investasi akhirat. Apakah bahasa itu berlebihan? Tidak, betul.
Nabi yang mengatakan, wa ma tasaddaqta fa abqait. Yang kamu sedekahkan itu yang kamu jadikan kekal. Kata yang lain, habis. Warisan yang kamu tinggalkan hanya akan jadi rebutan untuk anak-anakmu. Belum tentu anakmu doakan untukmu nanti ketika kamu mati. Jangan-jangan mereka saling bunuh gara-gara harta yang kamu tinggalkan. Yang kamu simpan di bank, belum tentu itu jadi punya kamu. Belum tentu kamu bisa nikmati. Tapi yang betul-betul kamu nikmati, wa ma tasaddaqta fa abqait, yang kamu sedekahkan untuk majelis taklim, untuk pesantren, untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk kesehatan masyarakat, untuk kepentingan umat, fa abqait, itu yang kamu abadikan, saudara. Meskipun zahirnya, fisiknya, kelihatannya harta itu dikeluarkan, tapi Nabi yang mengatakan la yanqusul mal min sadaqah, tidak berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, akan tetapi bertambah terus, bahkan menjadi abadi karena Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jadi yang pertama yang nyambung setelah kita mati adalah sedekah jari. Jadi semakin banyak mau investasinya buat di akhirat nanti, semakin banyak sedekahnya di dunia, saudara. Insya Allah. Yang kedua kata Nabi, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata ulama, saudara, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Ini syair dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis dalam syair lain disebutkan, fafil jahli qabla al-mauti mautun li ahli, fa'ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang yang bodoh, yang nggak punya ilmu, sebelum mati dia sudah mati. Ketika jasadnya masih hidup, dia sudah mati, saudara. Wujuduhu ka'adamihi, adanya dia sama dengan tiada, nggak ada manfaatnya. Jasadnya dia yang dia hias, yang dia rawat sedemikian rupa, tidak lain dan tidak bukan hakikatnya adalah kuburan bagi ruhnya, saudara. Jadi qabla al-mauti mautun li ahli. Orang bodoh sudah mati sebelum dia mati, saudara. Tapi sebaliknya orang berilmu, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Beruntung dengan ilmu, kamu akan hidup abadi selama-lamanya. Orang-orang boleh mati, tapi ahlul ilmu hidup selamanya, saudara. Jasadnya boleh mati, tapi namanya tetap hidup, manfaatnya tetap hidup, ilmunya tetap hidup. Kita lihat Syekh Nawawi Bantani, saudara, hijrah dari Tanara, hijrah dari Banten ke Makkah Al-Mukarramah, dikubur di Ma'la. Sudah sekian lama, mungkin sudah hampir 100 tahun, saudara. Beliau meninggal dunia, beliau wafat, jasadnya dikubur. Akan tetapi saudara, sampai sekarang ilmunya tetap hidup. Berapa banyak kitab-kitab beliau yang dibaca di pesantren-pesantren, saudara. Arakil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, dibaca sampai di Hadramut, Yaman pun dibaca, saudara. Padahal orang Tanara, Syekh Nawawi, orang Banten, tapi kitabnya dibaca di Yaman, di Hadramut. Kasyifatus Sajah, di Syarah Safinatun Najah, syarahnya Safinatun Najah, dari Tanara dibaca di berbagai belahan dunia, saudara. Belum lagi kitab-kitab beliau yang lain, saudara. Banyak kitab-kitab Syekh Nawawi Bantani. Beliau ini sudah wafat, jasadnya sudah dikubur. Beliau berasal dari salah satu pelosok desa di Banten, saudara. Tapi namanya mendunia, tetap hidup. Kenapa? Ilmunya yang membuat beliau hidup, saudara. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Meskipun beliau sudah wafat, akan tetapi pahala ilmunya terus ngalir. Semakin hari derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu. Nah, makanya kalau kita mau dapat keutamaan ini, mondokin anak ke pesantren. Kalau mondokin anak ke pesantren, jangan tujuannya supaya jadi kiai. Begitu jadi kiai, nerima amplop bapak ibu kebagian. Jangan itu tujuannya, saudara. Luruskan niat. Saya pengen mondokin anak saya ke pesantren supaya dia punya ilmu yang bermanfaat. Kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, nanti pahala ilmunya ngalir ke kuburan saya, saudara. Hanya guru saya Al-Habib Sedap Baharun, beliau cerita dari ayahnya Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darulullah wa Dakwah Bangil Pasuruan, yang saat ini alumninya di mana-mana, saudara.
Saya termasuk alumninya. Habib Bahar bin Semit termasuk alumninya. Habib Novel Al-Aidrus termasuk alumninya. Alumninya Habib Quraisy Baharun. Ulama besar alumninya saudara. Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan apa saudara? Orang yang masukin anaknya ke pesantren, maka dia telah melakukan tahapan awal untuk mengembirakan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mondokkan anaknya ke pesantren tulus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, nanti mau meninggal dunia yang nyambut adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Meskipun jasad kita mati, tapi manfaatnya akan terus mengalir, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Kemudian yang ketiga saudara, sebagai penutup, wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Itu pahala yang gak terputus saudara. Siapa yang mau kita andalin? Adik, kakak, sepupu, tetangga. Kita meninggal 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, habis itu lupa sama kita saudara. Siapa masih ingat sama kita? Yang bisa kita harapkan untuk ngirim Fatihah terus kepada kita, anak-anak kita saudara. Makanya saya katakan tadi, anak yang soleh ini nyunatin, Al-Akh Abdul Rahim nyunatin anaknya saudara. Saya ingat kata guru-guru saya, dia orang yang berkhidmah kepada ulama. Biasanya kalau nggak dianya jadi ulama, keturunannya jadi ulama. Akhirnya Abdul Rahim sering khidmah kepada para alim ulama di bandara, di berbagai tempat. Mudah-mudahan keturunannya Allah jadikan orang-orang saleh insyaallah. Untuk apa kita adakan khitanan seperti ini? Buat apa? Berharap mereka jadi orang soleh dengan mengamalkan syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap jadi orang soleh, maka bagaimana caranya supaya anaknya menjadi orang soleh? Supaya kita punya investasi akhirat. Udah dalam kubur tapi pahala ngalir terus. Bagaimana caranya? Yang pertama, perhatiin makannya saudara. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang dimakan orang tua dari sebelum anak ini lahir. Perhatikan makannya halal atau haram, bukan hanya ketika anak lahir, dari sebelum lahir, dari saat mani terbentuk di punggung ayahnya, bertemu dengan sel telur ibunya. Perhatikan apa yang dimakan saudara. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari orang tersebut nikah sampai dia melahirkan, apa yang dimakan berpengaruh kepada kesolehan anaknya saudara. Kalau bapaknya biasa makan haram, bapaknya biasa makan dari judi online. Hati-hati nih sekarang, judi online banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Bapaknya biasa makan riba, dari pinjaman online, belum lagi dari bunga bank saudara. Kalau bapaknya makan riba, ibunya makan riba, bapaknya makan hasil judi, ibunya makan hasil judi, bapaknya makan hasil nipu, ibunya makan hasil nipu, bagaimana anaknya menjadi soleh saudara? Mustahil anaknya jadi soleh saudara. Betul. Karena Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram. Nah, ketika kau makan yang haram, kemudian makanan tersebut sel-selnya menjadi air mani. Air mani tersebut bertemu dengan sel telur, jadilah anak. Bayangkan kalau sel yang jadi anak berasal dari mani yang terbentuk dari makanan yang haram saudara. Bagaimana anak coba jadi orang saleh? Padahal Nabi Muhammad mengatakan setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka lebih pantas untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah min. Ingat tuh yang pertama, mulai dari nikah sampai anak tersebut tumbuh, jangan sampai kemasukan yang haram. Kalau udah kemasukan yang haram, manakalal haram asad jawarihuhu sya'am aba, wa manakalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan haram, maka anggota tubuhnya akan patuh, suka atau tidak suka. Makanya kalau lihat anak kita kok kurang ajar sama kita, anak kita kok nggak ada akhlak sama kita, anak kita kok ngelawan sama kita, cek bagaimana makanannya saudara. Kalau makanannya sudah halal,
maka cek jangan-jangan ada didikan kita yang nggak benar. Tapi kalau ternyata makanannya nggak benar, oh pantas udah dikatakan bahwasanya yang makan haram, maka anggota tubuhnya akan maksiat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Na'udzubillah min. Kemudian bagaimana lagi caranya supaya anak kita bisa jadi anak yang soleh? At-tarbiyah al-hasanah, didikan yang baik. Yansha'u nashi'ul futyani minna ala makana awadahu abuhu. Dalam syaiat disebutkan anak itu akan tumbuh tergantung bagaimana dibiasakan nama ayah ibunya. Kalau dibiasakan baik, anaknya bakal jadi baik. Dibiasakan buruk, anaknya bakal jadi buruk. Hati-hati. Didikan tergantung bagaimana didikan, saudara. Apalagi ibu-ibu nih, Bu, hati-hati, Bu. Syair mengatakan al-ummu madrasatun idza a'datta syu'ban thayyibal araqi. Kata syair mengatakan ibu itu ibarat pendidikan pertama. Ibu itu sekolah pertama bagi anak, bukan TK, Bu, bukan. Bukan PAUD, bukan. Sekolah pertama bagi anak adalah ibu, saudara. Kalau ibunya baik, maka anaknya bakal baik, saudara. Ibunya didik benar, anaknya bakal benar. Tapi kalau ibunya sudah tidak mendidik dengan baik, maka bagaimana mungkin anaknya bisa menjadi baik? Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya Allah. Oleh karena itu, saudara, yuk mari sama-sama kita didik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh. Apa gunanya harta? Apa gunanya jabatan? Apa gunanya yang kita miliki kalau kita meninggal anak kita nggak doain kita, saudara? Apa gunanya? Itu semua akan berguna, akan bermanfaat manakala kita meninggal dunia, anak-anak kita mendoakan kita, terus mengirimkan doanya dari dunia. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, kata Nabi SAW, "Al-mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin fa idza lahqatuhu kana ahabba ilayhi min ad-dunya wa fiha." Kata Nabi SAW, perumpamaan mayit dalam kubur seperti al-ghariq al-mutaghawwith, orang yang tenggelam, yang sedang mati-matian mencari pertolongan. Yang tadhiru da'watan, mereka menunggu doa. Doa dari siapa? Min abin aw ummin aw akhin aw ibnin. Nunggu doa dari anak-anaknya, dari saudaranya, dari orang tuanya. Itulah perumpamaan mayit dalam kubur. Mati-matian mereka mencari doa. Fa idza lahiqathu kana habba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Kalau doa tersebut sampai, itu lebih membuatnya gembira daripada mendapatkan dunia dan seisinya, saudara. Makanya didik anak-anak kita dari sekarang, sehingga kalau kita mati kelak, mereka jadi anak-anak soleh yang mendoakan kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan orang-orang saleh, insyaallah. Keturunan kita jadikan keturunan yang saleh yang bisa mengembirakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan saya minta doa, alhamdulillah guru kita, orang tua kita, imam besar kita baru saja bebas dari penjara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memang Pak, bebasnya masih bebas bersyarat. Artinya bebas bersyarat apa? Beliau baru menjalani 2/3 masa hukuman, mendapatkan bebas bersyarat sampai Juni 2024. Bebas bersyarat itu kalau melanggar hukum bisa masuk lagi ngelanjutin di penjara setahun lagi, Pak. Makanya doakan, mudah-mudahan beliau betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari makrul makirin, dari orang-orang yang jahat yang berniat berbuat zalim. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama yang lain mudah-mudahan juga dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama guys, sebagai penutup, mari sama-sama kita baca shalawat nariyah dengan niat mudah-mudahan berkatnya shalawat nariyah yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya,
semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan berkat salawat nariah anaknya dijadikan anak-anak yang saleh. Ananda Muhammad Rizik yang mulai yang hari ini disunat dijadikan anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua baca Allahumma sholli kamilatan wa sallim man tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu Saya minta maaf sekali lagi tidak panjang lebar karena harus ngisi pengajian mengejar ke Jakarta. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila sirat